أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul sebaik insan. Dia rela dan memberatkan semua yang susah bagi kalian, senantiasa memperjuangkan agar bahagia hidup kalian. Dia pengasih serta penyayang, amat peduli dan perhatian. Kalau dia boleh ikuti dengan suara yang lantang, tapi yang merdu. Andaikan saja semua orang yang dengan besar telah beriman datang padamu, ya Rasulullah, memohon ampun kepada Tuhan. Kau pun merasa belas kasihan dan beristighfar mohon ampunan. Tentu mereka akan mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang. Salawat selalu Allah curahkan, juga malaikat pada junjungan. Wahai saudara kaum beriman, bersalawatlah serta bersalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, sayangilah kami dan ampunkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, sayangi ayah bunda ampunkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi
صل عليه وسلم Ya Allah berkat Nabi Muhammad, sayangi umat Islam, ampunkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, sayangilah semua pejuang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, mudahkanlah semua urusan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, yang sedang sakit sembuhkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, yang dalam perjalanan amankan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, Nusantara amankan, damaikan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alayya, ya rafi'a syani wa daraji, afatan ya jirakal alami, ya muhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alayya, ya rafi'a syani wa daraji, afatan ya jirakal alamin, ya uhailal judi wal karami. Untukmu duhai penghulu alam, salawat salam ku persembahkan. Duhai insan yang amat penyayang, limpahkan kami kasih dan sayang. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afatan ya jirakal alami, ya uhailal judi wal karami. Kau penuh kasih dan perhatian, engkau buktikan kata rahmatan. Sejak kau hidup hingga tinggalkan, dunia fana dan dibangkitkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, al-fatah ya jirakal alami, ya uhailal judi wal karami. Qasidah ini menceritakan perjuangan Rasulullah SAW bahwa beliau berjuang untuk kita, letih demi kita, bukan hanya di dunia. Di dunia selepas beliau wafat di alam barzakh, tak berhenti beliau berbuat banyak untuk kita. Hingga kiamat pun beliau masih sibuk dengan kita. Hingga kita menyeberang siratal mustaqim,
hingga kita nak masuk surga. Ini adalah siri perjuangan Nabi. Jadi Nabi bukan sedang rehat sekarang. Masih lama, masih banyak siri perjuangan beliau. Cerita perjuangan beliau masih banyak. Hingga kita dah masuk surga baru selesai. Ini kasidah menceritakan tentang perjuangan itu. Serial, siri perjuangan Rasulullah SAW. Semasa hidup Engkau berjuang, kenalkan Islam dan kasih sayang. Tak kau peduli caci makian, demi umatmu yang engkau sayang. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'al syani wal daraji, al-fatayya dirakal alami, ya uhailal judi wal karami. Mengenai perjuangan beliau semasa beliau hidup, kita dah sering dengar macam mana beliau selalu mendahulukan umat, macam mana beliau selalu berkorban untuk umat. Tapi tidak banyak yang bercerita macam mana Nabi itu belum berhenti sibuk dengan urusan umat selepas beliau meninggalkan dunia. Kita akan simak bait selanjutnya. Setiap Khamis di waktu malam, padamu amal diperlihatkan. Apabila baik engkau pun diam, bila tak baik mohon ampunan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'al syani wal daraji, atatayya diratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ada yang kata al-maut rahatul mu'min. Kematian itu adalah rehat bagi orang mukmin. Bila-bila ni insya-Allah kalau mukmin, mukmin kita meninggal dunia rehat. Kita tak perlu ngurus isteri yang banyak minta ini minta itu. Yang laki-laki ni. Yang perempuan pun macam tu. Kita tak perlu suami yang garang. Malaysia suami garang kan? Ya, garang. Garang. Ya. Banyak garang. Kalau dia pun perempuan yang garang. Sama lah sih. Sama. Aku sama. Pening dengan pekerjaan. Allah. Kena kerja, cari duit untuk bagi makan isteri anak, sekolah anak. Banyak benda membuat kita ni letih dalam hidup. Bila malaikat Israel datang, alhamdulillah, selesai, rehat. Tapi ternyata kematian rehat untuk orang mukmin, bagi orang mukmin tidak berlaku benda ini untuk Rasulullah SAW. Karena setelah Nabi SAW meninggal dunia, ternyata beliau masih banyak kesibukan dengan umat. Kesibukan dengan urusan umat. Dalam qasidah tadi hanya tinggal sedikit saja, yaitu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat, malaikat pencatat amal itu sebelum buku amal itu dibagikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat bawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, nak baca ini buku amal umat Muhammad. Nak baca ke? Kata Nabi, iyalah. Cuma mana tak nak baca? Nabi sayang kita. Nabi sayang umat. Maka beliau ingin sangat nak baca macam mana amal umat beliau dalam satu minggu ini. Macam kita lah,
ada anak balik dari sekolah bawa buku apa itu? Report card. Report card kan? Bawa report card. Terus kita bacakan. Nak tahu macam mana anak kita di sekolah. Kemudian kata Nabi, wa idza wajadtuhu khairan hamidullah. Apabila aku melihat, aku tengok dalam buku amal itu, ternyata tercatat banyak amal baik, aku pun bersyukur pada Allah. Nabi gembira. Alhamdulillah, umatku. Ternyata minggu ini banyak datang majlis ta'lim, majlis rojo, banyak bantu orang, bantu kawan. Nabi gembira, bersyukur kepada Allah. Wa idza wajadtuhu ghaira dzalik, kata Nabi, kalau tidak bagus, kalau ternyata banyak merah, banyak merah kan? Kamu kan merah, kalau jelek kan, kalau tak bagus merah. Kalau ternyata banyak merah, Nabi bersedih. Fastaghfirullah lahu, kata Nabi, aku pun memohon ampun kepada Allah untuk orang ini yang punya buku. Sekarang kita agak-agak saja, tak payah kita menilai orang lain, kita saja, kita yang di sini. Agak-agak buku amal kita ni lagi banyak yang hitam ke yang merah? Lagi banyak yang hitam ke merah? Merah. Yang mantap lah. Maknanya Nabi lagi banyak bersedih daripada gembira ketika tengok buku amal kita. Ada berapa umat Nabi Muhammad SAW sedunia beliau baca satu persatu. Artinya berapa kali beliau bersedih, beliau tengok catatan merah amal buku amal kita. Ini yang 1 minggu sekali. Saya sebutkan yang 1 minggu sekali ini karena masalahnya baca buku amal kemudian banyak yang amal tak baik. Ini bukan hanya menyibukkan, tapi menyedihkan. Selain itu, Nabi disibukkan juga dengan kita, yaitu ketika kita berselawat kepada beliau. Dan dengarkan, bila ada orang berselawat, Allah kembalikan ruh Nabi kepada jasad beliau, sehingga beliau dengan lisan beliau menjawab salam kita, menjawab salawat kita. Kira-kira agak-agak 24 jam ni ada tak 1 second tak ada orang berselawat? Minimum umat Islam akan berselawat dalam salat, dalam tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum ayuhan Nabi, minimum 17 kali sehari. Kemudian waktu sholat ini kan berdasarkan matahari. Matahari berjalan. Artinya sekarang orang sini sholat maghrib. Sholat maghrib pun tak semua orang azan terus sholat. Ada yang tunggu setengah jam, ada yang bahkan lewat sikit. Makanya orang sini belum selesai sholat semua, agak barang sikit baru maghrib. Baru salat. Terus itu maghrib, belum isya, belum subuh. Salat saja, salat fardu saja. Salat fardu saja di bumi ini 24 jam tak ada yang sepi dari salat fardu. Ditambah lagi dengan salat sunnah. Ditambah lagi dengan orang-orang yang memang suka berselawat di luar salat. Bahkan ada orang-orang yang berselawat 1000 kali setiap hari, ada yang 10.000 kali. Maknanya 24 jam Rasulullah SAW sibuk menjawab salam kita. Yang lain beliau tidak rehat, tapi Nabi ternyata tidak rehat. Hingga hari kiamat lah, hingga ada orang terakhir umat beliau yang meninggal dunia. Dah tak ada orang yang berselawat, Nabi rehat. Itu dah mendekati kiamat. Selepas kiamat Nabi pun tak rehat, masih ada masalah, yaitu ketika di mahsyar. Kelak ketika umat tercengang
di padang mahsyar dan ketakutan demi umatmu yang engkau sayang. Kau tahan malu menghadap Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syani wal wali afadayyadi rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami. Bila dah kiamat ada masalah baru. Allah kumpulkan semua manusia di mahsyar. Bila kita teringat mahsyar, yang selalu kita bayangkan adalah siksaan fisik. Matahari jengkal di atas kepala, bumi yang berganti dari tembaga, keringat menggenang, bahkan ada yang tenggelam dalam air keringat. Siksaan yang ini tidak semua orang. Ada sebagian orang Allah selamatkan. Di antaranya yang Rasulullah sebutkan ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya ada orang yang saling cinta kerana Allah. Semoga kita tergolong orang-orang saling cinta. Amin. Sehingga termasuk orang yang disediakan mimbar-mimbar dari nur, dari cahaya bagi naungan ketika semua orang kepanasan. Amin. Tapi ada satu siksaan, di mana dengan siksaan ini semua manusia tersiksa. Semua, bukan hanya orang kafir. Yaitu siksaan batin. Rasa malu kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena hari itu Allah Subhanahu wa taala mengungkit semua nikmat yang Allah bagi kepada kita masa di dunia. Dan Allah mengungkit semua yang kita dah bagi kepada Allah. Dah buat untuk Allah. Kalau orang kafir dah jelaslah, orang kafir pada terima nikmat tak balas. Bahkan kita yang membalas nikmat Allah dengan ibadah pun merasa belum membalas dengan sepenuhnya. Jangankan kita, bahkan para nabi. Ketika Allah ungkit kamu di dunia dulu, aku bagi banyak nikmat. Apa balasan kamu? Semua nabi menangis. Merasa malu, merasa belum mempersembahkan ibadah taat kepada Allah yang cukup untuk membalas semua nikmat Allah. Semua menangis, merasa malu. Sehingga tuan-tuan, ketika itu orang-orang kafir, mereka merasa lagi selesa masuk neraka, terburu-buru masuk neraka, tak tahan dengan rasa malu di hadapan Allah. Kata mereka, ya Allah, tak apa saya masuk neraka. Saya nak masuk neraka sekarang. Karena malu, nak segera pergi ke neraka karena malu di hadapan Allah. Orang-orang yang selalu banyak maksiat, bahkan yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siksaan ini semua, bahkan para nabi merasa malu dan terseksa, menunduk, menangis, gemetar. Maka ketika itu manusia berpikir, kena ada yang berani merayu Allah. Terlalu lama dalam siksaan batin itu tak tahan. Tuan-tuan, orang yang punya rasa malu, orang yang punya kehormatan, rasa malu itu lebih menyakitkan daripada rasa panas. Paham kan? Akan lebih memilih sakit daripada malu. Contohlah, mungkin ada orang berbuat benda yang memalukan, tiba-tiba ada yang merekam dengan video.
Ada orang mengancam dia. Apa mengancam? Mengancam, sama? Sama aja. Mengancam. Nih, kamu semalam berbuat ini kan, nih video kamu. Aku share kawan-kawan atau aku pukul muka kamu. Kira-kira pilih mana ni? Pilih dipukul. Tak apalah sakit, tahan. Tapi bila ini di-share kawan-kawan, malu. Malu itu lebih menyakitkan. Itu yang dirasakan oleh kita semua kelak di akhirat. Kita semua, bahkan para nabi merasakan itu. Malu, merasa lebih banyak menerima nikmat Allah daripada membalas nikmat itu dengan ibadah. Semua orang kafir berkata, tak apa ya Allah, saya nak ke neraka saja. Maka ketika orang-orang berpikir, karena ada orang yang merayu Allah, yang berani menghadap Allah. Karena ada orang yang berani menghadap Allah supaya Allah menyelesaikan. Apa kalau kata orang Indonesia sidang, sidang itu sedang diadili. Apa namanya? Iya, sidang. Sidang. Pengadilan. Ya. Karena ada yang merayu, memohon kepada Allah supaya pengadilan ini selesai. Dan semua tak tahan. Maka mereka berpikir, ingat dengan Nabi Adam alaihissalam. Jom ke Nabi Adam. Nabi Adam itu kita semua. Yakinlah Nabi Adam tak tega. Tengok kita, kasihan tengok kita. Semua kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai Nenda, tengok kami semua kepanasan. Kami semua terseksa tak tahan. Tolonglah Nenda menghadap Allah, mohon kepada Allah agar pengadilan ini selesai. Apa kata Nabi Adam? Aku pun macam kamu, aku pun takut. Siapa yang berani? Sekarang Allah sedang marah. Allah sedang marah, siapa yang berani? Allah sedang marah, siapa yang berani? Tak ada. Aku pun teringat banyak dosa. Semua orang teringat dengan perbuatan dosa atau yang dia anggap dosa ketika dunia. Termasuk Nabi Adam. Cari yang lain, mungkin ada yang lain yang berani. Aku tak berani. Semua Nabi didatangi. Semua menjawab sama. Sekarang ini nafsi. Tak ada yang berani. Hingga harapan terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika manusia mencari Nabi Muhammad SAW dan menjumpai beliau, ternyata beliau sedang menangis, sedang menunduk macam Nabi yang lain, sedang ketakutan. Tapi tak ada lagi harapan. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau kekasih Allah, tolonglah menghadap Allah. Tolong kami dah tak tahan. Mohon pada Allah agar menyelesaikan sidang pengadilan ini, ya Rasulullah. Kata Nabi, aku pun sama macam yang lain. Siapa yang berani sekarang? Allah sedang marah. Ya Rasulullah, kasihani kami, tengok kami. Nabi itu dari tadi hatinya dipenuhi dengan rasa malu, rasa takut kepada Allah. Allah sedang marah. Tapi bila tengok kita yang kepanasan, kita yang tersiksa di masa, lama-lama rasa malu beliau kepada Allah, rasa takut beliau kepada Allah, lama-lama dikalahkan oleh rasa kasihan dia kepada kita. Tengok kita tak tega. Tak tega kan? Sama? Ya. Tengok kita tak tega. Rasa tak tega ini kemudian mengalahkan rasa takut. Bukan tak malu, bukan tak takut. Sama. Orang yang paling bermakrifat kepada Allah, maka dialah orang yang paling takut kepada Allah. Ingat tuh. Ingat ayatnya. Orang yang paling bermakrifat kepada Allah, yang paling mengenal Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang paling merasa bersalah pada Allah. Itu sebabnya Nabi kata, inni la astaghfirullah fil yaumi
mi'ata marrah. Aku dalam sehari minimum memohon ampun pada Allah 100 kali. Itu berapa kali? 100 kali bukan perempuan. 100 kali itu bukan macam ini. Astagfirullah. Bukan itu maksudnya. Artinya dalam satu hari minimum ada 100 momen beliau ingat kepada Allah, merasa kurang mengabdi kepada Allah, kemudian beristighfar kepada Allah. Jadi macam sembangan para sahabat. 5 menit teringat Allah, teringat kita kurang beribadah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Sembang lagi, kerja lagi, pergi lagi. Ingat Allah, istighfar. Macam itu maksudnya. Orang yang paling bermakrifat kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling merasa takut kepada Allah. Allah sedang marah. Ketika itu Allah sedang marah, maka Nabi pun takut macam yang lain. Tapi rasa takut, rasa malu itu dikalahkan oleh rasa iba, rasa tega kepada kita, sehingga kemudian beliau pun berkata, analah. Jadi beliau tak tiba-tiba berkata analah. Ada proses. Analah. Macam orang tak takut kan? Bukan tak takut. Macam orang tak malu, bukan tak malu. Tapi karena sayang sangat dengan kita, lupa. Yang tadi beliau sedang ketakutan, sedang merasa malu. Beliau pun langsung bersujud. Bila beliau bersujud, hanya bersujud saja, belum berkata-kata. Allah yang dari tadi marah, tiba-tiba lembut. Irfa ra'sak ya Habib, angkat kepalamu wahai Muhammad. Apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak? Rasulullah bersujud menahan rasa malu, menahan rasa takut. Seandainya Allah marah, siap. Aku sedang marah, apa kamu nak? Seumpama Allah marah macam itu, Nabi pun siap demi kita. Begitu Allah menawarkan, apa yang kamu nak? Perhatikan ini wahai ahbab. Apa yang kamu nak? Nabi itu dari tadi tengok istri-istri beliau pun menangis, ketakutan. Anak-anak beliau pun menangis ketakutan. Keluarga dekat beliau, keluarga rapat beliau menangis semua ketakutan di mahsyar. Bila Nabi ditawarkan oleh Allah, apa yang kamu nak? Beliau tak ingat istri. Beliau tak sebut anak. Siapa yang beliau sebut? Ummati ya. Kita semua, bukan hanya istri. Semua istri, anak dan semua kita. Yang diingat oleh Rasulullah SAW, ummati ya Rabb. Satu kalimat, ummati. Umat hamba ya Allah, mereka kepanasan. Umat hamba ya Allah, mereka ketakutan. Kita yang sangat kedekut untuk berselawat, kita yang banyak lupa kepada Nabi, kita yang bukan siapa-siapa Nabi. Ternyata Nabi ingat kita pada masa yang mencekam itu, pada masa yang menakutkan itu. Kita yang diingat, yang disebut oleh Nabi. Hingga akhirnya berkat rasa cinta Nabi kepada kita, umat beliau, pengadilan selesai. Sehingga bukan hanya umat beliau yang mendapatkan keuntungan, tetapi semua umat. Bukan hanya orang-orang kafir, bahkan para nabi yang dari tadi menangis. Mereka berharap sidang pengadilan segera selesai. Akhirnya berkat keberanian Nabi Muhammad SAW menghadap Allah SWT, dan beliau berani karena cinta kita. Beliau berani karena sayang kita. Berkat itu semua gembira. Alhamdulillah, berkat Muhammad. Ini berkat Muhammad. Itu sebab kemudian ini disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Kenapa? Karena bukan hanya syafaat kepada umat beliau, tapi syafaat ini juga bermanfaat kepada semua manusia, orang-orang
kafir, bahkan para nabi mendapatkan manfaat dari syafaat beliau ini. Ini nabi kita. Alhamdulillah selesai pengadilan mahsyar. Apakah ada selesai nabi dah tak sibuk lagi? Dah tak ada kerja lagi? Dah tak ada masalah lagi? Ternyata masih ada. Saat umatmu hendak menyeberang jembatan tajam panjang melintang, satu persatu engkau doakan, selamatkanlah dia Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafil Aisyari wa Taradi, afadaya kiratal alamin, ya Uhailal Judi wal Karami. Ada masalah satu lagi, dan ini pun masalah yang terus mencekam, yaitu ketika kita dah siap-siap menyeberang Siratal Mustaqim. Orang pertama menyeberang Siratal Mustaqim adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bila dah menyeberang, beliau dah siap masuk surga. Tapi ternyata beliau tak terus masuk surga. Kenapa? Beliau ingat kita di belakang. Umatku selamat tak? Boleh menyeberang tak? Aku nak tunggu. Sehingga apabila ada satu nama dipanggil fulan. Siapa nama? Nama siapa? Hah? Amin. Amin. Namanya bagus sekali. Amin bin siapa? Amin bin Yazmi. Nazmi. Bila malaikat panggil Amin bin Nazmi, Amin bin Nazmi gemetar, takut, ketakutan. Bila dipanggil Amin bin Nazmi, ketakutan. Yang punya nama ketakutan bergetar, badannya bergetar. Nak menyeberang Siratal Mustaqim di bawah neraka. Ternyata Rasulullah di seberang sana tak kalah gemetarnya, tak kalah takutnya. Rasulullah pun gemetar. Amin. Rasulullah gemetar ketika nama Amin dipanggil oleh malaikat. Amin sedang dipanggil. Amin nak menyeberang. Ini umat pun nak menyeberang. Nabi hanya boleh berkata satu kalimat saja dengan bibir gemetar. Allahumma sallim, sallim, Allahumma sallim. Selamatkan, selamatkan. Amin ya Allah. Selamatkan, amin ya Allah. Selamatkan, amin ya Allah. Ini saja doa. Terus diulang-ulang. Setiap nama dipanggil, yang punya nama gemetar, Rasulullah juga gemetar. Yang punya nama ketakutan, Rasulullah pun ketakutan. Rasulullah khawatir tak nak umat beliau masuk ke neraka, jatuh ke neraka. Dan berdoa. Ada berapa umat beliau? Orang yang kata, orang dah takut, panik, spot jantung. Orang sini sama ya, spot jantung. Orang yang kata spot jantung. Jadi jantungnya itu Berdegup kencang. oh iya berguncang. Spot itu kan apa spot bahasa Melayu? Spot. Sukan. Ya. Jadi sukan jantung. Orang sedang takut sukan jantung karena jantungnya sedang Laju. yang laju. Berapa kali Nabi itu sukan jantung? Ya, tapi macam tak sadar. Kalau di Indo biasa kalimat spot jantung. Berdegup kencang. Berdegup kencang. Berapa kali Nabi berdegup kencang? Ada berapa umat beliau? Setiap nama dipanggil, jantung beliau berdegup kencang. Ya Rasul paling penyayang dan yang paling utama itu Nabi Muhammad rahmat alam semesta, Rasul terakhir untuk semua manusia yang ada di zamannya hingga di akhir masa. Putra Siti Abdullah dengan Siti Aminah saat dalam kandungan wafat ayah, dadanya lahir di tahun Gajah Makkah, kelahirannya diasuh Ummu Aiman, disusui Halimah di umur 6 tahun wafatlah
maka Abdul Muttalib sang kakek mengasuhnya. Setelah kakek wafat maka yang mengasuhnya Pamanda Abu Talib, abang dari ayahnya. Ustaz Angah nak diselesaikan yang bab 5 tadi. Baca selesai. Okey, kita taati guru kita. Tadi mana tu? Kakek tadi. Abang dari ayah. Muka surat 22. 20. Kita selesaikan. Di umur Di umur 25 Rasulullah menikah dengan wanita mulia Bunda Siti Khadijah. Di umur 40 menjadi Rasul Allah. Saat di Gua Hira turun wahyu pertama dan yang mendampinginya sejak pertama dakwah Bunda Siti Khadijah, ibu putra putrinya Sidi Qasim pertama, lalu Sidi Abdullah meninggal saat kecil Nabi Ahmad sedihnya, lalu Siti Zainab serta Siti Ruqayyah dan Siti Ummi Kalsum, lalu Siti Fatimah putra Siti Maria Ibrahim lah namanya. Jadi kesemuanya 7 putra putrinya Allah memperjalankan dia dalam Isra'nya, lalu terbang ke Arasy perjalanan Mi'rajnya dan hingga ke Madinah hingga wafat di sana. Istri yang ditinggalkan 9 lah jumlahnya, Bunda Siti Aisyah dan juga Siti Hafsah serta Siti Saudah serta Siti Sofia dan juga Siti Ramlah serta Siti Maimunah dan juga Siti Hindun dan Siti Juwariyah, lalu Siti Zainab. Semuanya mulia, semoga redha Allah menyertai mereka. Setelah Rasulullah memimpinlah Khalifah Khulafaur Rasyidun, itu gelar mereka. Khalifah Abu Bakar mertua Rasulullah, lalu Khalifah Umar mertua yang lainnya, lalu Khalifah Utsman menantu Rasulullah, lalu Khalifah Ali menantu yang lainnya, dan putranya Al-Hasan Al-Husain pendukungnya. Mereka cucu Rasul putra Siti Fatimah sejak para sahabat tabi'in berikutnya, dan tabi'un tabi'in itu salaf namanya. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah sempurna, pewaris Rasulullah ilmu perjuangannya. Itu bab akhlak. Bab akhlak saya hanya nak ingin tuan-tuan puan-puan baca ada bab sini. Ya. Muka surat 29. Ini tadinya yang nomor 115. Bait nomor 115 itu tadinya di Indonesia, ini ditulis Indonesia. Coba lagu ini. Sebagai umat Islam dan bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia itu. Jadi saya ganti tadi terjemah. Karena kalau saya tulis, saya ajak pakai Indonesia, nanti saya dianggap menjajah Malaysia. Jadi saya ganti Malaysia. Kemudian di bait berikutnya yang versi Indonesia, hormat serta patuhlah terhadap Pancasila, gitu. Itu Pancasila. Saya ganti tadi pada rukun negara, kan? Kemudian berikutnya juga, walau berbeza suku dan berbeza agama,
sebagai satu bangsa kita semua sama. Kalau Hindun, sebagai satu bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah dirubah semuanya sesuai, boleh masuk sekolah kerajaan. Doakan Allah semoga segera berkelulusan, boleh masuk sekolah kerajaan. Karena buku ini pertama akidah. Di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana negara-negara yang mayoritas Islam, negara kerajaan sering disibukkan dengan masalah terorisme. Bila kita tengok semua pelaku terorisme adalah orang-orang yang mengaku Islam tapi akidahnya dah betul. Maknanya bila buku ini masuk sebuah kerajaan, buku ini boleh bantu kerajaan untuk mengatasi problem terorisme itu kan. Kemudian yang kedua di terakhir akhlak menyebut rukun negara, kan? Menyebut cinta negara. Insya Allah buku ini berterima, insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Oh, ada permintaan lagi di Anda sudah. Kita kan lepas ini qiyam. Mungkin banyak bertanya apa makna qiyam? Berdiri. Karena ada sebagian orang berdiri karena Nabi datang. Bukan itu. Berdiri itu adalah refleksi gembira. Semua orang ketika gembira tak pernah duduk, pasti berdiri. Lagi duduk, gembira pasti berdiri. Pernah tonton bola kan? Tengok bola sepak. Bila ada gol, ada tak orang gol duduk aja gol. Pasti berdiri kan? Melompat bahkan. Bukan hanya berdiri, melompat. Jadi berdiri itu refleksi gembira. Saya ketika makhluk qiyam itu, kenapa berdiri? Karena itu adalah kemuncak daripada kisah menggembirakan dalam maulid adalah ketika dikisahkan Nabi telah lahir. Allah. Maka berdiri. Karena tak faham, kadang banyak orang berdiri tapi tak ada muka seronok, tak ada muka gembira, tak paham. Berdiri itu karena seronok, karena gembira. Jadi karena muka kita karena muka gembira ketika ya Nabi. Jadi jangan kena paham. Sebab saya buat maulid bahasa Melayu supaya paham. Karena bahasa Arab tak paham. Dibantu dengan yang difaham. Oke, kita lanjut. Hingga saatnya tiba waktu yang ditunggu-tunggu semesta alam, saat menggunung kegembiraan, sesaat lagi lahir di ujungan. Ketika itu api semangat, api Allah tak pernah padam. Allah padamkan untuk muliakan kelahiran sang Nabi pilihan. Karena gembira arus bergoyang, langit bersinar berkilauan, semua malaikat merasa riang, maka bertasbih memuji Tuhan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. berkata putus Bunda rasakan sama mengandung 9 bulan, hingga lahirlah bayi dan tampan. Purnama hati penghulu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya
dengan nur cahaya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, engkau bagaikan permata yang berkilau cahayanya, membuat hati terpana. Engkaulah kekasih Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, engkau pengantin semesta, wajahmu bagai purnama, akhlakmu sungguh mulia. Engkau yang dibimbing Allah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Terbitlah bulan purnama, indah dan mempesona, pancarkan cahaya cinta, syukur alhamdulillah. Ya al-badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina mada'a lillahi penebar kasih dan sayang, pejuang yang perkasa, teladan yang bersahaja, Muhammad Rasulullah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, berkatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, berkatil hadi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berkat Nabi ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, jagalah iman di hati ya Allah, kabulkan doa ya Allah, ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Pada akhir zaman ini ya Allah, mudah menjaga hati ya Allah, maka sayangilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah, mudahkan semua urusan ya Allah, kabulkanlah keinginan ya Allah, sehat dan rezeki
dilimpahkan ya Allah, dengan redha-Mu ya Allah, ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah.